Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bintang Maharani Putri, NIM 2004-6005, akan menjelaskan rangkuman materi tentang pengelolaan pembelajaran secara daring dan luring, tugas strategi pembelajaran sejarah. Berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran daring atau luring, pertama yang harus didudukkan yaitu konsep pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran dalam jaringan atau yang online, atau pembelajaran yang menekankan aktivitas pada penggunaan media interaktif berupa internet dan teknologi seperti platform internet atau apapun itu. Dan selanjutnya, pengertian pembelajaran luring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau pembelajaran konvensional dalam artian pembelajaran luar jaringan. Kalau berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran daring atau luring, pada dasarnya itu sama-sama merencanakan, melaksanakan, dan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Tapi ada beberapa hal yang membedakannya yang berkaitan dengan sistem dan tata kelola. Tata kelola di sini maksudnya itu berkaitan dengan media dan metode yang digunakan. Oke, dari referensi yang saya baca, dalam pengelolaan pembelajaran secara daring atau luring didapatlah beberapa poin penting. Pertama, untuk pengelolaan pembelajaran, guru harus dapat mendaya upayakan KDM atau kompetensi dasar mengajar yang ia miliki, karena kompetensi guru ini sangat berperan dalam menentukan kualitas hasil pembelajaran. Dan dalam kompetensi guru ini ada dua faktor atau dua unsur penting yang harus dilakukan guru. Pertama, berkaitan dengan kompetensi pedagogik, yaitu bagaimana guru untuk melakukan pengolahan atau pengendalian kelas, situasi belajar agar kondusif, efektif, dan efisien. Selanjutnya berkaitan dengan kompetensi profesional. Di sini berkaitan dengan bagaimana guru itu memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi guna sebagai penunjang dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang poin kedua, perlu adanya pembelajaran yang komunikatif dalam pengelolaan pembelajaran secara daring ataupun luring oleh guru, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Dapat kita lihat dari pembelajaran daring, agar tercapainya tujuan pembelajaran itu harus diingat, guru harus memastikan bahwa adanya interaksi atau komunikasi dua arah dan harus memastikan adanya umpan balik atau respon yang diberikan siswa kepada guru dalam proses aktivitas pembelajaran. Disimpulkan, poin kedua ini yaitu dalam pengelolaan pembelajaran menekankan keaktifan siswa baik itu dalam pembelajaran secara daring ataupun luring yang berkaitan dengan pembelajaran yang komunikatif. Poin ketiga, baik itu dalam pembelajaran daring ataupun luring, guru memang harus dituntut untuk kreatif dalam mendesain aktivitas pembelajaran yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran baik itu pun daring dan luring, karena dari desain atau aktivitas pembelajaran yang dirancang oleh guru secara kreatif dan inovatif akan secara tidak langsung akan meningkatkan gairah semangat atau memicu semangat siswa dalam proses pembelajaran. Keempat, berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran baik itu daring atau luring, guru dituntut untuk lebih dinamis dalam mengembangkan proses pembelajaran. Kenapa? Pada dasarnya, perkembangan atau proses pembelajaran itu dipengaruhi oleh situasi kondisi yang terkadang tidak terkendalikan. Makanya, guru harus bersifat lebih dinamis dalam menyesuaikan diri untuk bagaimana mengembangkan nantinya proses atau aktivitas pembelajaran agar tetap berjalan kondusif, efektif, dan efisien. Selanjutnya, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dan memang harus ada dalam pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, baik itu secara daring atau luring. Yang pertama berkaitan dengan media. Kita tahu media merupakan sarana atau alat atau fasilitas penunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau di dalam pembelajaran luring, kita dapat menggunakan media seperti buku, media-media lainnya. Tapi kalau dalam pembelajaran daring, kita dapat menggunakan media interaktif berupa platform internet yang telah tersedia. Yang mana di sini guru harus menyesuaikan apa yang akan digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Kedua, berkaitan dengan metode. Metode ini merupakan suatu rancangan yang akan digunakan guru dalam aktivitas pembelajaran. Dan metode ini merupakan suatu hal yang sentral karena dari metode yang digunakan guru akan menentukan bagaimana hasil yang akan didapat siswa di akhir. Bagaimana guru mendeliver proses pembelajaran itu bergantung pada metode yang dipakai. Kalau dalam pembelajaran secara luring, banyak sekali metode-metode yang dapat digunakan seperti discovery learning, kayak PBL ataupun lainnya. Tapi satu kekurangan yang terjadi dalam pembelajaran sekarang seperti daring, metode yang digunakan itu hanya terbatas pada penggunaan teknologi. Oke, selanjutnya materi. Kalau berkaitan dengan materi, guru di sini dalam pengelolaan pembelajaran harus mencari atau membuat materi yang sesuai dan relevan dengan pokok bahasan atau KD yang dibahas. Yang mana di sini dari pembelajaran daring atau luring itu tugas pokok guru itu tetap sama, dari mana guru mencari, guru menyalurkan, guru menjelaskan, dan guru memberikan seperti modul atau video atau buku kepada siswa. Oke, sekian rangkuman materi tentang pengelolaan pembelajaran secara daring atau luring oleh saya Bintang Maharani Putri, NIM 2004-6005, tugas strategi pembelajaran sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.